Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujakal Sobranuski. Di sini saya akan review atau menjelaskan dengan singkat pendekatan eh, eh, paper tentang pendekatan statistik untuk memproses kegagalan transformator listrik data. Nah, adapun abstraknya, lihat sini bisa rumusan permasalahan dalam jurnal permasalahan sehingga dibuatnya jurnalnya itu penggantian trafo mahal, terutama bila penggantian dilakukan sebelum akhir masa pakai. Jika penuaan dapat dilambangkan sebagai penyebab utama kegagalan dalam transformator, pernyataannya kemudian menjadi sejauh mana penuaan terjadi. Nah, di dalam paper ini menjelaskan melalui analisis kegagalan statistik, proses penuaan yang terkait dengan usia transformator dapat ditunjukkan. Dari analisis tersebut nanti dapat dilihat bagaimana komponen-komponen tersebut dalam masa kausannya dan apa yang dapat diharapkan untuk masa depan eh, mengenai kegagalan. Analisis statistik dapat memberikan informasi berharga untuk membantu manajer aset dalam proses pengambilan keputusan. Pun di sini pengantarnya untuk mendapatkan gambar kondisi populasi trafo total, utilitas mengembangkan program manajemen trafo siklus hidup. Pengelolaan populasi trafo dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu penilaian risiko, penilaian kondisi, dan keputusan siklus hidup tentang masa depan transformator. Apakah harus dipensiunkan, perbaikan, penggantian, atau relokasi diperlukan. Aspek lain aspek lain dari manajemen trafo adalah menentukan dengan cara apa trafo cadangan diperlukan, mampu mengganti trafo jika terjadi kegagalan mengakibatkan pemadaman jangka panjang. Nah, dalam makalah ini analisis akan dibahas dimulai dengan menunjukkan populasi sekarang dalam pelayanan. Populasi ini dapat dibagi menjadi 2 subpopulasi berdasarkan tingkat tegangan dan peringkat daya transformator. Bisa dilihat di gambar yang pertama, ini merupakan pendekatan analisis pada transformator daya. Kemudian kita pindah ke populasi transformator listrik dalam pelayanan. Analisis dilakukan untuk populasi transformator daya dengan rating daya mulai dari 14 MVA sampai dengan 105 MVA. Nah, total populasi hampir 500 trafo pelayanan. Total populasi terdiri dari berbagai jenis trafo. Kelompok transformator dapat dibedakan dalam hal ini dilakukan berdasarkan level tegangan. Trafo grup pertama yaitu tingkat tegangan 150 per 50 per 10, 150 per 50, 150 per 20, 150 per 10, 110 per 20, dan 110 per 10. Trafotik grup tingkat 2 yaitu tingkat tegangan 50 per 10, 50 per 6 kV. Trafo penguat yaitu level tegangan 10 per 10 kV, yang lainnya tingkat tegangan 20 per 10 kV. Nah, dari gambar ini uh, uh, dari gambar ini merupakan jumlah total transformator daya beroperasi dengan tahun pemasangannya. Divisi dalam 2 kelompok ditunjukkan. Populasi transformator grup 1 dan grup 2 dengan tahun pemasangannya ditunjukkan pada gambar tersebut. Dengan membuat subpopulasi ini memungkinkan untuk melakukan analisis kegagalan statistik pada seluruh populasi maupun pada subpopulasi. Perbedaan hasil analisis antara kedua populasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan tambahan trafo cadangan. Nah, kemudian kita masuk ke komponen gagal yang dapat mempengaruhi usia trafo. Yang pertama itu tap charger, kebocoran masalah mengenai tangki tap changer, kemudian kebocoran masalah mengenai tangki dan cairan dielektrik, bushing, gulungan hambungan pendek belitung transformator, inti masalah lain tentang sirkuit magnetik, dan lainnya tentang masalah suhu. Untuk kegagalan yang dilaporkan dalam database populasi transformator, presentasi grafis yang sama dapat dibuat. Transformasi grafisnya seperti berikut. Ya, pada gambar 3 ini statistik kegagalan berbagai komponen transformator.
pun kegagalan dan usia transformator yang masih beroperasi digunakan sebagai input untuk mendapatkan kesan pertama. Populasi lengkap bersama dengan semua kegagalan yang dilaporkan digunakan agar sesuai dengan distribusi statistik. Dan pada gambar 4, titik data ditunjukkan dengan distribusi Weibull yang dipasang. Gigabyte seperti 90% ditampilkan. Rata-rata umur dari total populasi untuk semua jenis kegagalan adalah 62 tahun. Bisa lihat gambar 4-nya dengan seperti 90%. Nah, untuk subpopulasi sendiri itu total populasi dapat dibagi menjadi 2 subpopulasi. Pembagian dibuat berdasarkan level tegangan. Hal ini menghasilkan populasi transformator grup 1 dengan level tegangan di atas 50 kV dan populasi transformator grup 2 dengan level tegangan 20 kV. Dengan data yang diperoleh kemudian diolah, kemudian dapat dihasilkan usia rata-rata populasi ini sehubungan dengan kegagalan dilaporkan dari populasi ini adalah 49 tahun. Karena jumlah kegagalan yang terjadi, kegagalan yang rendah, batas kepercayaan 90% relatif lebar. Hal ini juga dapat dilihat daripada fungsi kegagalan dengan 90%. Nah, analisis yang sama seperti yang dibahas tadi, pada transformator grup 2, subpopulasi ini lebih besar, terdiri dari lebih banyak kegagalan yang dilaporkan. Menurut uji kecocokan, 2 parameter distribusi Weibull memberikan kecocokan terbaik untuk kumpulan data ini. Nah, kebanyakan karena banyaknya data kegagalan yang tersedia, batas kepercayaan 90% lebih sempit dibandingkan dengan analisis transformator grup 1. Hal ini juga dapat dilihat pada fungsi laju kegagalan pada gambar 6. Kecuraman fungsi laju kegagalan transformator grup 1 tetapi dimulai pada usia yang lebih dini. Tren yang sama dilihat ketika 2 subpopulasi berdasarkan level tegangan dipertimbangkan. Laju kegagalan transformator grup 1 menunjukkan tren yang lebih curam dibandingkan dengan laju kegagalan transformator grup 2. Untuk transformator grup 1, distribusi Weibull 3 parameter yang dipasang menunjukkan bahwa tidak ada kegagalan terjadi sebelum usia 17 tahun. Nah, untuk melihat antara reliabilitas B-lives dan mean life dari populasi dapat dibandingkan satu sama lain. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1. Ini tabelnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bagaimana keandalan 99% umur B1 trafo golongan 2 menunjukkan kegagalan pada umur yang lebih rendah dibandingkan dengan trafo golongan pertama. Namun umur rata-rata lebih tinggi dibanding untuk transformator grup 2. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa usia kegagalan termuda terjadi setelah 20 tahun. Usia pada nilai keandalan yang lebih rendah untuk transformator grup 1 dibandingkan dengan transformator grup 2. Untuk review paper dari saya cukup sekian. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.